Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidhotul Hasid Fadila presensi 10 dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Mayong akan mempresentasikan makalah tentang dampak dari sinar ultraviolet bagi makhluk hidup dan pemanfaatannya dalam teknologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Kita dapat menemukan banyak penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah teknologi ronsen, microwave, dan sinyal yang diterima smartphone. Berdasarkan panjang atau frekuensinya, gelombang elektromagnetik dapat diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. 2. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 3. Besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dari sifat di atas, dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelanturan atau difraksi. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100 sampai 400 nm. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nm sampai dengan 1 mm. Sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 100 sampai 400 nm tersebut dibagi lagi menjadi UVA, UVB, UVC dengan rincian yaitu 1. UVA sama dengan 315 sampai 400 nm. 2. UVB sama dengan 280 sampai 325 nm. 3. UVC sama dengan 100 sampai 280 nm. Pada saat memasuki atmosfer, hampir seluruh UVC akan tertahan pada lapisan ozon dan 90% UVB akan diserap oleh ozon, uap air dan gas lain yang ada di atmosfer. Adapun UVA sebagian besar akan dapat mencapai permukaan bumi. Dengan demikian, dari total sinar ultraviolet yang dikandung radiasi matahari saat sampai permukaan bumi adalah UVA 90-99% dengan sedikit UVB kurang dari 10%. Selanjutnya, sifat-sifat sinar ultraviolet. 1. Berenergi rendah. 2. Tidak terionkan. 3. Meningkatkan eksitasi molekul. 4. Hanya efektif pada mikroorganisme yang langsung terkena radiasi. Faktor penerimaan sinar ultraviolet.
Secara umum, banyaknya sinar ultraviolet yang mencapai bumi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Sudut datang sinar matahari. Semakin tegak akan semakin banyak mengandung sinar ultraviolet. 2. Posisi lintang tempat. Semakin ke kutub sinar ultraviolet akan semakin kecil. 3. Tutupan awan. Semakin banyak awan, sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil. 4. Ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka sinar ultraviolet yang diterima akan semakin besar. 5. Lapisan ozon. Semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik menyaring sinar ultraviolet. 6. Pemantulan pada permukaan bumi. Semakin dapat memantulkan cahaya, maka semakin sedikit sinar ultraviolet yang ada di permukaan bumi. Dampak sinar UV bagi makhluk hidup. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. 1. Asupan vitamin D. Dampak sinar ultraviolet yang pertama adalah asupan vitamin D-nya yang kita sistemik. Sinar ultraviolet atau UV dari matahari sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi vitamin D. Vitamin D yang terpenuhi dapat membantu tulang, otot, dan sistem imun tubuh. Ini juga dapat menurunkan risiko terkena beberapa jenis kanker seperti kanker usus besar. Dampak sinar ultraviolet yang kedua adalah dapat mengatasi beberapa kondisi kulit. Sinar UV juga bisa digunakan dalam perawatan kondisi kulit seperti psoriasis. Ini adalah kondisi di mana kulit melepaskan sel-selnya terlalu cepat dan menimbulkan bercak gatal dan bersisik. Paparan sinar UV akan memperlambat pertumbuhan sel kulit dan mengurangi gejala. Dampak sinar ultraviolet yang ketiga yaitu untuk memperbaiki suasana hati. Sinar ultraviolet dari matahari ternyata juga dapat memberikan efek positif bagi kesehatan mental seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa sinar matahari dapat merangsang kelenjar pineal di otak untuk menghasilkan bahan kimia tertentu yang disebut tryptamines, yang mana bahan kimia ini dapat memperbaiki suasana hati. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak sinar ultraviolet yang selanjutnya yaitu dapat menyebabkan kanker kulit. UV adalah karsinogen manusia lingkungan. Ini adalah agen penyebab kanker yang paling umum di lingkungan. Ada bukti yang sangat kuat bahwa masing-masing dari 3 jenis utama kanker kulit, karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma, disebabkan oleh paparan sinar matahari. Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 90% kanker kulit disebabkan oleh radiasi UV. Dampak sinar ultraviolet yang berikutnya yaitu dapat menyebabkan kulit terbakar. Sinar UV memang dinilai dapat membakar kulit. Kulit terbakar adalah luka bakar yang terjadi ketika sel-sel kulit rusak. Kerusakan kulit ini disebabkan oleh penyerapan energi dari sinar UV. Darah ekstra mengalir ke kulit yang rusak sebagai upaya untuk memperbaikinya. Itulah sebabnya kulit Anda menjadi merah saat terbakar sinar matahari. Yang ketiga yaitu merusak mata. Paparan sinar ultraviolet yang berkepanjangan dapat merusak jaringan mata dan menyebabkan terbakar. Pada permukaan mata yang disebut fotokeratitis, meskipun efeknya biasanya hilang dalam beberapa hari, tetapi kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut di kemudian hari. Pada tahun 1998, Journal of American Medical Association
melaporkan bahwa sedikit saja sinar matahari dapat meningkatkan kerusakan mata seperti katarak, yang jika tidak mendukung akan menyebabkan kebutaan, pterygium, dan binguecula. Kerusakan mata yang disebabkan sinar UV bersifat kumulatif, jadi tidak ada kata terlambat untuk mulai melindungi mata. 4. Merusak sistem kekebalan. Paparan berlebihan terhadap radiasi sinar UV memiliki efek yang berbahaya pada sistem tubuh. Para ilmuwan percaya bahwa matahari dapat mengubah distribusi dan fungsi darah putih yang melawan penyakit pada manusia hingga 24 jam setelah terpapar sinar matahari. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Manfaat sinar ultraviolet bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu proses polimerisasi. Proses polimerisasi membutuhkan ultraviolet sebagai aktivator yang menggantikan bahan kimia dalam proses tersebut. Polimer atau bahan plastik terbentuk karena bersambungnya monomer-monomer dalam jumlah besar. Polimerisasi mengubah sifat kimia dan sifat fisik bahan monomer, menaikkan titik lelah, dan memperrendah kemampuan larut. Pada proses polimerisasi, baik proses adisi maupun kondensasi diperlukan suatu aktivator. Disinilah ultraviolet berperan. Ultraviolet dapat mempercepat pengerasan dan pengeringan lapisan polimer seperti cat, varnish, atau cetakan bahan plastik karena terjadi sambungan silang antar monomer yang meruang. Yang kedua yaitu untuk pendeteksi. Ultraviolet dapat juga digunakan untuk memeriksa keretakan pada benda yang terbuat dari logam. Caranya dengan melapisi permukaan logam dengan bahan fluoresen. Kelebihan bahan fluoresen pada permukaan logam kemudian dibersihkan. Selanjutnya, jika logam disinari dengan ultraviolet, bagian yang direbut kembali akan terlihat berupa garis dan luminasinya lebih terang dibanding sekelilingnya. Cara yang sama yang bisa digunakan papan sirkuit tercetak. 3. Disinfeksi. Pada proses mikroorganisme, misalnya spora, alga, bakteri, dikatakan disinfeksi. Pembersihan mikroorganisme dapat dilakukan dengan mengatur penyaringan atau filtrasi menggunakan teknologi membran atau penyinaran dengan UV. Tidak semua mikroorganisme bereaksi pada waktu yang sama terhadap radiasi UV dengan gelombang panjang 252,7 nm. Mudah diserap oleh medium di mana mikroorganisme hidup baik pada gas, zat padat maupun zat cair. Dosis mikroorganisme yang terbasmi tergantung intensitas UV yang digunakan. 4. Penyebab serangga. Radiasi UVA juga dapat digunakan untuk membasmi serangga yang menghampirinya. Penyebab TR dari sumber radiasi UVA yang di luarnya dilengkapi dua kurungan yang terbuat dari kawan luar berjarak 1 cm satu sama lain. Kurungan dalam diberi tegangan 3 hingga 5 kV dan kurungan luar dibumikan. Serangga yang datang menghampiri sumber radiasi UV akan memeriksa kurungan luar tubuh sekaligus kurungan dalam. Akibatnya, serangga dialiri arus yang besar dan serangga mati kering. Yang terakhir yaitu terapi sinar. Sinar UV dapat digunakan untuk terapi kulit
yang berfungsi untuk menyehatkan tulang dan dapat mencegah rakitis. Hal tersebut karena radiasi UV dapat membentuk vitamin D3 yang berfungsi untuk kesehatan tulang. Kesimpulan yang didapatkan yaitu begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari keberadaannya. Akan tetapi, jika berlebihan juga dapat membahayakan bagi makhluk hidup. Contohnya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan bagian dari sinar matahari yang memiliki ragam manfaat untuk tubuh, namun juga dapat membahayakan jika terpapar lebih. Oleh karena itu, gunakan pelindung ketika berada di luar ruangan, khususnya ketika sedang terik. Memanfaatkan sinar ultraviolet secukupnya saja. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya, saya mohon maaf jika terdapat salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.